Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hampir 15 menitan berjalan. Akhirnya mereka pun sampai ke rumah. Nampak di sana Darmoko telah menunggu kedatangannya. Sehingga tanpa sadar, ia telah terlelap di salah satu kursi yang berada di teras rumahnya. Mas Darmoko, bangun mas, ucapnya perlahan, mencoba untuk bangunkan Darmoko. Kasihan sekali Mas Darmoko, pasti ia kecapean sampai-sampai tertidur pulas di sini. Maklum sajalah, selepas pemakaman bapak tadi dia juga belum istirahat sama sekali. Apalagi setelah kejadian di sore-sore tadi. Kini aku malah memintanya untuk menjaga ibu. Serunya lagi. Ada perasaan tak enak karena telah merepotkan Darmoko. Darmoko pun mengucek matanya berulang. Kemudian mencoba membuka penglihatannya perlahan. Tanpa sadar, mulutnya pun menguap tiada henti karena dari tadi telah menahan kantuk. Kedua matanya pun juga nampak merah dan berair. Mas Zaki, sudah pulang tuh ternyata, cetus Darmoko. Ia pun langsung bangkit dari duduknya. Iya mas, maaf ya karena telah merepotkan, sampai ketiduran di depan rumah begini, timpal Ustadz muda. Ia agak tak enak hati padanya. Nggak apa-apa mas. Kalau boleh saya tahu, memangnya Mas Zaki tadi kemana? Dan kenapa kok terlihat berlari ke arah semak-semak? Tanya Darmoko. Oh itu, ini nih yang telah membuat saya berlarian dari tadi, sautnya sambil melirik ke arah Neni. Netra Darmoko langsung menatap seorang perempuan yang kala itu datang bersama dengan Ustadz muda. Siapa dia mas? Tanyanya lagi. Kemudian Ustadz muda pun langsung menarik tangan Darmoko dan mengajaknya untuk berjalan agak menjauh dari gadis itu. Jadi sebenarnya gini mas, tadi saya bertemu dengannya di sana. Entah apa nama tempat itu saya kurang tahu. Lebih tepatnya seperti hutan atau alas, begitulah pokoknya. Dan lebih anehnya lagi, di tengah alas sana juga ada satu gubuk tua. Nah kita berdua tadi meneduh sebentar di sana mas, sambil menunggu hujannya reda. Jelasnya kepada Darmoko. Dia adalah Neni, adik dari almarhumah Mbak Neneng. Tadi saya lihat dia hampir saja terjatuh di sumur tua yang ada di sana. Sebelumnya, tadi saya sekilas memang melihat seseorang yang seperti tengah memantau gerak-gerik kita. Saya pikir itu maling, makanya saya mengikutinya. Dan sampai sana, saya mendengar suara teriakan seorang perempuan yang meminta tolong. Ternyata itu adalah suara si Neni. Pas saya lihat, tubuhnya tadi sudah menggantung di sumur tua itu dan hampir terpelosok masuk jatuh ke dalam mas. Tambahnya lagi, katanya dia datang dari kota dan kedatangannya ke sini untuk menemui mbaknya, yaitu Neneng. Saya pun tadi juga shock setelah tahu bahwa ternyata Neni ini adalah adik kandungnya Mbak Neneng. Makanya saya bingung dari tadi harus menjelaskan apa sama dia. Pada akhirnya, saya pun memutuskan untuk membawanya kemari, menyuruhnya untuk menginap sementara waktu di sini. Saya masih bingung mas, sekaligus takut jika harus berterus terang langsung padanya atas kejadian tragis yang menimpa mbaknya tempo lalu. Saya takut jika Neni tidak terima dengan pelakuan keji warga terhadap almarhum mbaknya. Dan untuk saja Mas Darmoko masih di sini. Saya benar-benar bingung mas, harus berbuat apa? Begitulah penuturan Ustadz muda yang menjelaskan secara rinci tentang pertemuannya dengan Neni. Ia berharap semoga Darmoko bisa membantunya untuk menemukan solusi. Namun setelah mendengar penjelasan dari Ustadz muda, Darmoko malah merasa ada yang janggal dari pertemuan mereka. Hutan mana dan alas mana yang Mas Zaki bicarakan ini? Ini perkampungan kecil mas. Seumur-umur saya tinggal di sini,
Saya tidak pernah sama sekali mengetahui bahwa di desa ini ada sebuah hutan atau alas seperti yang Mas tuturkan tadi. Apalagi penjelasan Mas Zaki tentang pertemuan kalian di sumur tua. Dan setahu saya, sumur-sumur yang ada di desa ini sudah digali, ditutup dan diratakan dengan tanah, alias sudah dimusnahkan atau dianggap sudah tidak ada lagi, Mas. Sumur tua yang Mas Zaki maksud tadi memang benar ada. Namun itu sekitar 25 tahun yang lalu. Dan mungkin saja Mas Zaki juga belum lahir pada masa itu. Jelas Darmoko. Apa yang diucapkan Darmoko sungguh terbanding terbalik dengan apa yang dialami Ustadz muda pada malam itu. Dan setahu saya juga Neneng tidak mempunyai saudara, Mas. Tambahnya lagi. Apa? Ustadz muda pun dibuat terkejut setelah mendengar pernyataan dari mulut Darmoko. Mereka pun kini saling tatap, kemudian mengarahkan pandangannya kepada wanita yang saat ini menjadi topik perbincangan. Terlihat wanita bergaun putih itu masih berdiri tegak di teras rumah sambil menunduk. Wajahnya yang pucat kini tertutup sebagian oleh gerayan rambutnya yang panjang. Mungkin karena terkena embusan angin malam. Tak berselang lama, ia pun menengadahkan kepalanya kembali, lalu menatap ke arah Ustadz muda dan Darmoko sambil melemparkan senyum dingin pada mereka. Mendadak bulu kuduk mereka pun meremang. Kenapa kalian malah menatapku seperti itu? Kalian mau mempersilahkanku masuk atau tetap berdiam diri saja di situ? Seru gadis itu kepada mereka berdua. Darmoko dan Ustadz muda pun kembalikan badannya kembali. Mereka terlihat berdiskusi untuk mengambil keputusan tentang di manakah wanita itu akan tinggal. Sejenak mereka bisa bernapas lega karena sempat menduga bahwa wanita yang dibawa Ustadz muda pulang bersamanya adalah sosok hantu yang menyamar menyerupai perempuan. Lalu, apa keputusan Mas Zaki setelah ini? Atau kita beritahu saja dia yang sebenarnya tentang peristiwa yang telah menimpa Neneng tempo lalu? Ujar Darmoko. Ia pun kini juga nampak terlihat kebingungan. Tadinya saya berniat memberinya tempat tinggal sementara di rumah ini, Mas. Tahu di sini juga ada ibu, sahut Ustadz muda. Tapi bagaimana dengan tanggapan warga nanti, Mas? Darmoko agak khawatir jika wanita itu tinggal di rumah Ustadz muda. Tanggapannya bagaimana, Mas? Saya tahu apa yang Mas Darmoko pikirkan saat ini. Mas Darmoko takut kan jika sampai dia di sini maka akan timbul fitnah. Darmoko menggeleng. Ia membenarkan tentang pernyataan Ustadz muda. Di sini juga ada ibu, Mas. Lagi pula mungkin saya akan banyak menghabiskan waktu saya di surau untuk menimba ilmu, beribadah, mengaji, sekaligus mengajak para warga yang lain agar mau untuk melaksanakan sholat berjamaah kembali di sana, tuturnya. Lagi pula semenjak adanya teror, penduduk kampung ini lebih memilih untuk mengunci rapat-rapat pintu rumah mereka dan memilih berdiam diri, bersembunyi di sudut kamar masing-masing. Bahkan semenjak saya kembali menginjakkan kaki ke sini, saya tidak pernah lagi mendengar suara azan yang berkumandang di kampung ini, Mas. Sekaligus saya juga berniat ingin menata hati saya dan menjalankan amanah dari almarhum Bapak untuk menggantikannya menyebarkan ilmu agama di beberapa desa, Mas. Ibunya kemudian. Dan mungkin saya juga jarang berada di rumah. Maka dari itu, saya menyuruh Neni untuk tinggal sementara di sini, sekaligus menemani ibu saya. Begitulah kiranya pendapat yang disampaikan Ustadz muda kepada Darmoko. Tapi Mas Zaki kan baru pertama kali kenal dengan wanita itu. Memangnya Mas Zaki tidak menaruh curiga padanya? Darmoko terlihat kurang setuju dengan pendapat Ustadz muda yang memutuskan untuk menempatkan wanita itu di rumah. Lagi pula gadis itu juga baru pertama kali menginjakkan kakinya di sini. Asal-usulnya juga belum jelas. Ia hanya takut jika kedatangannya di kampung ini mempunyai niat yang kurang baik. Bagaimana kalau kita langsung tanyakan saja padanya, Mas? Atau jika Mas Zaki mengizinkan, dia bisa tinggal di rumah saya. Di sana juga ada Minul. Di samping itu, Minul juga tidak akan merasa kesepian saat saya tinggal berdagang, usul Darmoko. Daripada wanita itu tinggal di rumah Ustadz muda,
lebih baik dia tinggal di rumahnya. Semua itu ia lakukan untuk menjaga keamanan Bunyai beserta Ustadz muda, sekaligus berjaga-jaga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan pada keluarganya. Hanya ini yang bisa ia lakukan untuk membalas semua jasa-jasa almarhum bapaknya. Walaupun begitu, apa yang dilakukannya ini tidaklah sebanding dengan apa yang telah almarhum Ustadz Abdul Salam lakukan kepada dirinya berikut istri tercintanya itu. Demi menolongnya dan membawanya kembali ke alam manusia, kini nyawanya yang menjadi taruhannya, Ustadz muda pun harus kehilangan sosok ayah yang sangat dicintainya. Padahal beliau berikut sang putra baru saja bertemu setelah berpisah sekian lamanya. Tak salah jika sampai saat ini Bunyai masih memendam kekecewaan yang sangat besar kepada dirinya akibat keteledoran yang telah dibuatnya. Ya sudah mas, bagaimana baiknya saja. Terserah dia mau tinggal di mana. Yang penting kita jangan sampai keceplosan dulu tentang peristiwa tragis yang menimpa almarhum mbaknya. Akhirnya setelah berpikir panjang, Ustadz muda pun sepakat dan sependapat dengan Darmoko. Mereka sudah berupaya mengusahakan yang terbaik supaya gadis itu tidak curiga bahwa mereka memang sengaja mengulur waktu agar gadis itu berhenti menanyakan hal yang berhubungan dengan almarhum mbaknya, di mana semua itu masih mereka rahasiakan sampai menemukan waktu yang tepat untuk menceritakan semua kebenarannya. Pahit memanglah pahit. Itulah fakta yang harus ia terima. Kelak ketika rahasia tentang penyebab kematian kakaknya itu terungkap, mereka berdua pun langsung menghampiri gadis itu. Ia terlihat menggosok-gosok telapak tangannya yang kemudian diusapkan pada kedua pipinya. Lama sekali sih. Sebenarnya apa yang kalian bicarakan di sana? Sampai kedinginan aku berdiri menunggu di sini. Dumel wanita bernama Neni itu. Maaf, memang tadi ada sedikit hal yang perlu kami bicarakan, sahut Ustadz muda menimpali. Hal tentang apa? Sampai-sampai kalian mengabaikanku selama itu? Tanyanya sembari mengeringitkan dahi. Jadi gini, sebenarnya kami tadi membicarakan tentang tempat tinggalmu untuk sementara waktu, papar Ustadz muda. Sebentar? Tempat tinggal sementara? Maksudnya gimana ini? Kok aku masih gak paham? Bukannya kamu sudah berjanji kalau besok pagi akan mengantarkanku ke rumah mbakku? Gadis itu masih belum mengerti dengan ucapan Ustadz muda. Kini Darmoko dan Ustadz muda pun saling tatap. Kemudian mereka sama-sama memberi kode dengan mengedipkan mata masing-masing. Iya, itu kan besok. Sekarang kan sudah malam dan rumah mbakmu juga jauh. Sekarang hanya ada dua pilihan. Kamu tetap mau bermalam di rumahku atau di rumah Mas Darmoko? Ustadz muda sudah berusaha mencari alasan yang tepat agar gadis itu tak curiga. Setelah mendengar hal itu, kini ia mengalihkan pandangannya kepada Darmoko. Dilihatnya lelaki itu dari ujung rambut hingga kaki. Kemudian terlihat ia menggelengkan kepalanya berulang. Siapa dia? Bagaimana bisa aku tinggal di rumahnya? Aku kan tidak mengenalnya, ucap gadis itu sambil menatap tajam ke arah Darmoko. Namanya Mas Darmoko. Dia sudah seperti saudara sendiri. Kamu boleh memilih untuk tinggal di rumah ini bersama dengan ibuku. Dan jikapun kamu tinggal bersamanya, kamu tidak usah khawatir, karena kamu tidak tinggal berdua saja dengannya. Di sana juga ada istri dari Mas Darmoko, dan dia juga sedang hamil. Tapi ku kembalikan lagi, semua keputusan ada di tanganmu, jelas Ustadz muda padanya. Kini terserah gadis itu saja akan memilih tinggal di mana. Begitu? Kirain tadi kamu nyuruh aku tinggal berdua saja dengannya, balas gadis itu. Tiba-tiba terdengar suara orang membukakan pintu. Loh, Zaki, dari mana kamu? Dan mengapa lelaki ini belum juga pulang? Ibu kan sudah menyuruhnya untuk meninggalkan rumah ini tadi. Kok dia masih ada di sini? Lalu, siapa wanita yang ada di sebelahmu itu? Bunyai pun keluar dan langsung menghampiri mereka. Ia langsung memberodong beberapa pertanyaan kepada sang putra, berikut Darmoko yang diketahui masih ada di rumahnya. Kemudian tatapannya masih beralih kepada gadis yang berada
tepat di samping Darmoko. Loh, ternyata ibu belum tidur toh. Sini bu, duduk dulu sini. Ustadz muda langsung membantu ibunya untuk berjalan dan mendudukannya perlahan pada kursi yang tersedia di teras. Melihat ustadz muda memapa perempuannya dipanggilnya ibu tadi, kini gadis itu terpergok sedang meringis ngilu ketika tanpa sengaja melihat keadaan kaki ibu Nyai yang bengkak membiru. Itu kenapa dengan kakinya? Ucapnya lirih, yang dimana suaranya itu terdengar sampai ke telinga Darmoko. Tadi tidak sengaja tertimpa pohon besar yang tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang. Seru Darmoko yang menyauti ucapannya. Ketika Bu Nyai hendak duduk, netranya tanpa sengaja menatap jendela kaca yang ada di depannya kala itu. Ketika Bu Nyai hendak duduk, netranya tanpa sengaja menatap jendela kaca yang ada di depannya kala itu. Di sana terlihat pantulan bayangan Darmoko yang masih berdiri tegak di belakangnya. Namun anehnya, bayangan gadis yang berada di sampingnya itu tak bisa ia lihat dari kaca tersebut. Ia pun langsung memutar kepala sekaligus badannya, memastikan kembali apa yang baru saja dilihatnya. Dan ternyata, gadis itu memang masih berdiri di sana bersama Darmoko. Kembali, Bu Nyai mengalihkan pandangannya lagi pada jendela kaca itu. Mulutnya pun tiba-tiba menjadi bergetar. Jantungnya serasa berhenti ketika menyaksikan pemandangan mengejutkan yang ada di depannya saat ini. Pantulan bayangan gadis itu ternyata memanglah tidak ada di kaca tersebut. Untuk memastikannya lagi, kini Bu Nyai berpura-pura menjatuhkan tasbihnya ke lantai untuk melihat gadis itu di antara kedua mata kakinya. Setelah dilihatnya, ternyata kaki gadis itu tidak menapak pada lantai, alias melayang. Sontak Bu Nyai pun langsung syok. Tubuhnya kini langsung ambruk dan terkulai pingsan di lantai. Melihat ibunya yang tergeletak di lantai, ustadz muda pun langsung panik. Ia langsung membopong tubuh ibunya dan membawanya masuk ke dalam. Disusul Darmoko, berikut wanita itu yang mengikutinya dari belakang. Ada apa Mas Zaki? Kok Bu Nyai tiba-tiba pingsan? Tanyanya pada ustadz muda. Mungkin kecapean Mas, balasnya. Kalau kamu mau istirahat, kamu bisa tidur di kamarku. Letaknya di pintu kedua dekat dapur. Tambahnya lagi, ia memberi petunjuk tata letak kamarnya pada wanita itu, agar wanita itu bisa mengistirahatkan tubuhnya. Tidak, aku khawatir dengan keadaan ibumu. Masa ada orang tertimpa musibah, aku malah enak-enakan tidur, paparnya. Ya sudah, terserah kamu saja, seru ustadz muda. Kini dirinya mengoleskan sedikit demi sedikit minyak angin pada area indera penciuman ibundanya. Mas Darmoko kalau mau pulang silahkan, tidak apa-apa Mas. Kasihan istrinya. Pasti di sana Mbak Minul juga sudah menunggu kedatangan Mas Darmoko, ujarnya lagi. Tapi Mas, bagaimana dengan Bu Nyai? Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Ia takut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap ibu dari ustadz muda. Di samping itu, di rumah juga tidak ada siapa-siapa selain dirinya dan juga ibunya. Saya di sini dulu sajalah, nggak apa-apa. Takutnya nanti Mas Zaki butuh bantuan atau pertolongan gitu. Insya Allah Minul bebek saja kok di sana, ungkap Darmoko. Ia memilih untuk menemani ustadz muda menjaga ibunya. Tadi istrinya lagi hamil, kok malah ditinggal sih? Gimana? Di sini kan ada aku. Aku nanti akan membantunya jika dia butuh sesuatu. Aku pernah mendengar tentang mitos kalau perempuan yang lagi hamil tidak boleh ditinggalkan sendirian. Timbal wanita itu yang ikut nimbrung dalam percakapan mereka. Mendengar hal itu, hati Darmoko mendadak gelisah. Yang diucapkan wanita itu barusan memang benar adanya. Namun dirinya juga khawatir dengan keadaan ibunya saat itu.
Apa yang dibilang Neni benar, Mas. Istri Mas Darmoko kan sedang hamil. Udah baik jika perempuan yang lagi hamil ditinggal lama-lama sendirian di rumah. Siapa tahu saja di sana Mbak Minul juga membutuhkan bantuan. Sudah, Mas. Insya Allah ibu saya tidak kenapa-napa kok. Mungkin hanya kecapean saja. Lagi pula kan setelah pemakaman bapak, beliau belum istirahat. Dan sorenya juga langsung pergi ke surau. Jelas Ustadz muda. Ia menyarankan agar Darmoko pulang saja, karena dirinya sebenarnya juga merasa kasihan kepada istrinya yang telah ia tinggalkan sendirian di rumah. Takut jikalau suatu waktu dirinya juga membutuhkan bantuannya. Baiklah, Mas, kalau begitu ya sudah, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Darmoko pun tak berani untuk membantah perintah Ustadz muda. Ia pun lantas memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Sebelum ia beranjak keluar dari kamar utama, netranya sempat melirik ke arah wanita yang bernama Neni itu. Dalam lubuk hatinya masih tersimpan kecurigaan terhadap gadis itu. Sebenarnya berat rasanya jika harus membiarkan Ustadz muda menjaga sang ibu sendirian, meskipun gadis itu ada bersamanya. Namun ia tak sepenuhnya mempercayainya. Apalagi ia juga baru pertama kali menginjakkan kakinya di rumah ini. Di samping itu, dia juga belum mengenal semua orang yang ada di kampung ini, termasuk Ustadz muda dan sang ibu. Dan jika tidak pulang, maka kasihan juga istrinya yang dari tadi menunggu kedatangannya untuk pulang. Ia juga khawatir jika meninggalkannya berlama-lama di sana, apalagi kandungannya juga sudah masuki trimester kedua. 3 bulan lagi, istrinya itu juga akan melahirkan. Butuh banyak biaya juga untuk persalinannya. Kalau melahirkan normal, mungkin dirinya hanya manggil dukun beranak saja. Karena puskesmas yang berdiri di kampung itu diketahui sudah tidak beroperasi lagi semenjak terjadinya teror orang wanita korban kebakaran yang menghantui semua staf yang bertugas. Namun jika bayinya dalam posisi sungsang, maka ia juga membutuhkan tukang urut khusus untuk memijat perut Minul. Tujuannya agar jabang bayi kembali pada posisi normal. Semua itu juga butuh biaya, apalagi setelah anaknya lahir nanti. Paginya dirinya juga harus berdagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Darmoko melihat wanita itu seperti tersenyum setelah mengetahui bahwa dirinya saat itu memutuskan untuk pulang ke rumah. Wanita itu juga sempat melambaikan tangannya saat kaki Darmoko telah berada di ambang pintu. Kok aku merasa ada yang aneh ya dengan wanita itu? Atau mungkin hanya perasaanku saja? Celetuknya. Sudahlah. Mungkin saja ini hanya firasatku. Dan semoga saja Bu Nyai bisa segera siuman, katanya. Kemudian Darmoko pun pergi dan keluar dari rumah itu. Setelah kepergian Darmoko, wanita itu pun beranjak dari kamar utama menuju pintu depan. Ia sudah tak melihat batang hidung Darmoko ada di sana. Neni terlihat berjalan menuju pintu depan. Entah apa yang akan dilakukannya kali ini. Dan ternyata, diam-diam ia mengunci pintu tersebut dari dalam, lalu melemparkan kunci tersebut ke sembarang tempat. Dengan menunjukkan bibir, ia nampak kembali berjalan menuju kamar Bu Nyai, yang dimana di sana masih ada Ustadz muda yang mengkhawatirkan keadaan ibunya. Kamu istirahat saja, biar aku yang gantian menjaganya, ucapnya kepada Ustadz muda. Tidak, aku di sini saja. Lagi pula aku tidak enak sama kamu. Lebih baik kamu saja yang istirahat, sahutnya kepada wanita itu. Wajahmu sayu, kulihat kau juga nampak kecapean. Sudahlah, percayakan padaku. Aku akan menjaga ibumu dengan baik sampai ia siuman lagi. Entah mengapa wanita itu seperti memaksa untuk tetap menjaga ibunya. Baiklah, aku akan tidur sebentar di ruang tamu. Nanti kalau ada apa-apa, tolong bangunin aku. Dengan wajah letihnya, Ustadz muda pun langsung bangkit dan berjalan keluar menuju ruang tamu, meninggalkan sang ibu sendirian bersama wanita yang baru saja dikenalnya saat itu. Dia juga tidak tahu mengapa tiba-tiba sikapnya berubah menjadi patuh setelah mendengar ucapannya.
Saat Ustadz muda pergi, Neni pun langsung menutup pintu itu perlahan. Kemudian kembali lagi untuk menghampiri Bu Nyai. Ia lalu mengambil segelas air yang telah disediakan dalam kamar tersebut. Kemudian memercikannya perlahan ke arah Bu Nyai. Seketika tanpa menunggu lebih lama lagi, akhirnya Bu Nyai pun tersadar. Ia langsung ketakutan setelah melihat Neni yang dengan tiba-tiba sudah duduk di ranjang bersebelahan dengannya. Mata Bu Nyai pun langsung melirik cermin rias yang ada di kamar itu. Dan ternyata yang dilihatnya di luar tadi bukanlah sebuah halusinasi, melainkan kenyataan. Wanita yang duduk bersamanya saat ini memang tidak mempunyai bayangan, alias bukan manusia. Lalu netranya nampak mencari seseorang, yaitu putra tercintanya. Mengapa sang putra tak ada di kamar itu dan menunggunya? Dan mengapa ia malah menitipkan dirinya kepada wanita setan ini? Ingin rasanya ia berteriak sekejap mungkin, namun tiba-tiba lidahnya keluh. Bahkan untuk bicara pun sepertinya susah. Peluh putih perlahan mulai keluar dari sudut netranya. "Kemana kamu, nak? Mengapa kamu tinggalkan ibu sendirian bersama wanita ini?" ratapnya. Melihat Bu Nyai yang ketakutan, wanita itu menyunggingkan bibirnya. Kemudian tatapannya beralih pada kaki Bu Nyai yang nampak sudah membengkak parah. Setelah itu ia terlihat menjilat area bibirnya, lalu mendekatkan wajahnya itu dengan kaki Bu Nyai. Secepat kilat, wanita itu langsung menjengkram erat kakinya, menyambarnya, dan menghisap tetesan darah yang terlihat keluar dari area betis Bu Nyai. Pergi sana, mau apa kamu? Jangan sakiti aku, jangan ganggu aku." Tak berselang lama, Bu Nyai pun akhirnya bisa berteriak. Sebelum teriakannya didengar oleh Ustadz muda, wanita itu langsung membekap rapat-rapat mulut Bu Nyai menggunakan tangannya. Terlihat dengan jelas sisa noda darah yang masih menempel di area bibir wanita itu, membuat Bu Nyai semakin bergidik ketakutan. Setelah kejadian itu, Bu Nyai kembali tak sadarkan diri hingga pagi menjelang. Suara kokok ayam jago terdengar bersahutan memakik kendang telinga. Azan subuh dari desa seberang pun juga sudah dikumandangkan, samar nan lirih. Karena di desa itu masih jarang ada orang ke surau untuk mengumandangkan azan. Mereka lebih memilih berdiam diri di rumah daripada harus mengambil resiko bertemu dengan sosok pocong yang mengerikan. Saat akan mengambil wudhu, Ustadz muda pun menyempatkan waktu untuk melihat keadaan sang ibu di kamarnya. Namun ketika hendak masuk, ia kaget karena pintunya ternyata dikunci dari dalam. "Apa mungkin Neni ya yang menguncinya semalam?" celetuknya. "Biar sajalah, mungkin mereka masih tidur." Meninggalkan kamar utama, Ustadz muda pun lantas melangkahkan kakinya ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Selang beberapa menit, kini Ustadz muda telah berada di kamarnya, lengkap dengan seperangkat alat sholat yang dikenakannya. Ia langsung menggelar sejadahnya dan mengucapkan kalimat takbir. "Allahu Akbar." Samar setelah lantunan takbir itu, telinganya seperti mendengar suara seorang perempuan yang turut membacakan kalimat tersebut. Tapi semua itu tak diraukan. Ia masih fokus pada ibadahnya untuk menyembah sang ilahi. Kemudian pada takbir kedua, suara wanita tadi terdengar kembali. Seketika membuat Ustadz muda menjadi tak khusyuk bersembayang. Hingga pada sujud terakhirnya, saat akan melakukan bacaan salam, suara tadi masih didengarnya. Ustadz muda merasakan hawa panas yang sedang mengelilinginya kala itu. Entah mengapa padahal di kamar kipas angin juga menyala, namun peluh sebesar biji jagung malah terus-menerus keluar sampai membasahi baju koko yang dikenakannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Suara makmum yang mengikutinya. Perlahan Ustadz muda pun mencoba untuk memalingkan wajahnya ke belakang, berniat ingin memastikan siapakah seorang yang turut serta sholat berjamaah dengannya. Ketika dilihat,
ternyata memanglah benar. Ada seorang wanita yang kala itu menjadi makmumnya. Ia memakai mukena milik ibunya. Namun dari tadi ia hanya menundukkan pandangannya ke bawah tanpa mau memperlihatkan wajahnya. Kamu siapa? Tanya ustadz muda. Bibirnya terlihat bergetar ketika menanyainya. Masa tidak kenal sih? Balas seorang itu, namun masih tetap dalam posisi menunduk. Siapa? Dan bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ucap ustadz muda. Kalau memang dia manusia, lantas ia tadi masuk lewat mana? Sedangkan dari tadi ustadz muda tak nampak melihat siapapun yang masuk ke dalam kamar itu. Ini saya, Mas. Serunya kembali. Saya siapa? Jantung ustadz muda mulai berdegup kencang. Saya Tikar, Mas. Ujar wanita itu. Tikar siapa? Ustadz muda masih tak paham dengan kata-katanya. Lalu wanita itu pun langsung menengadahkan kepalanya dan menunjuk mukanya kepada ustadz muda. Tikar, Mas. Mati dibakar, sahutnya. Kemudian wajahnya pun langsung berubah menjadi gosong. Senyumnya menyeringai ke arahnya, serta di mulutnya terdapat ribuan belatung yang kemudian berjatuhan dan merambat pada mukena yang dipakainya. Astagfirullah. Ustadz muda langsung mengesot mundur. Ia tak menyangka ternyata yang menjadi makmumnya adalah hantu. Dirinya lalu memejamkan mata sembari membacakan ayat kursi agar sosok itu lenyap dan tak mengganggunya lagi. Dibarengi dengan itu, sosok tadi pun langsung menjerit sejadi-jadinya setelah ustadz muda melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Dengar, aku akan kembali lagi. Akan kubuat babat habis semua keturunan Abdul Salam hingga tak tersisa. Ucapan itu langsung mendengung di telinga ustadz muda, membuat indera pendengarannya merasakan sakit yang luar biasa. Hingga tanpa sadar, kini pada lubang telinganya telah keluar cairan berupa darah yang terus saja menetes. Sosok tadi pun langsung lenyap bak di telan bumi setelah berucap seperti itu. Apa maksud sosok itu tadi? Dan mengapa dia menyebutkan nama bapak? Ujarnya penasaran. Ia pun tak tahu mengapa sosok jin tadi berucap demikian dengan membawa nama Ustadz Abdul Salam di dalamnya. Lantas ia pun jadi teringat sesuatu. Sosok tadi bilang Tikar alias mati dibakar. Astaga, atau jangan-jangan sosok tadi adalah jelmaan aura neneng? Celetusnya. Hanya satu korban yang mati dengan cara dibakar. Tak lain tak bukan ialah si neneng. Apakah kedatangannya untuk meneror ustadz muda merupakan isyarat atau pertanda yang tidak baik? Lalu, apakah neneng berniat ingin balas dendam karena almarhum Ustadz Abdul Salam telah berhasil membawa tubuh Darmoko keluar dari dimensinya kala itu? Sempat dia berucap bahwa ia akan menghabisi seluruh keturunan dari Ustadz Abdul Salam. Berarti ustadz muda juga termasuk menjadi incarannya. Dan korban selanjutnya diduga adalah dirinya. Firasat Darmoko kini telah menjadi kenyataan bahwa ustadz muda dan juga ibunya saat ini sedang tidak dalam posisi aman. Nyawanya sedang dalam bahaya. Bahkan almarhum bapaknya yang merupakan ulama besar saja kini juga ditemukan tewas saat beradu ilmu dengannya demi menyelamatkan Darmoko dan istrinya. Apalagi dirinya yang hanyalah seorang santri biasa. Ilmunya pun juga masih tak seberapa. Ya Gusti, bagaimana aku bisa bertarung melawannya, sedangkan aku sendiri hanyalah manusia biasa yang tak berilmu? Serunya. Ustadz muda kini seperti telah kehilangan keyakinan kepada tuannya. Setelah mengerjakan sholat, ia pun lantas pergi ke ruang depan untuk membukakan pintu sekaligus tirainya. Namun sebelum itu,
Ia berniat membangunkan ibunya terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat. Saat dirinya memutar gagang pintu kamar, rupanya masih dalam keadaan terkunci. Kok mereka belum bangun? Apa mungkin masih tidur ya? Padahal aku hanya ingin menengok dan memastikan keadaan ibu saja. Mungkin si Neni memang kecapean kayaknya, makanya dia belum bangun. Biar sajalah, toh ibu juga kakinya masih sakit. Ia pun beranggapan bahwa ibunya dan Neni masih tidur. Dirinya juga tak mau mengganggu mereka yang masih terlelap. Ia membiarkannya begitu saja dan kembali melangkahkan kakinya ke ruang tamu. Di sebelahnya tirai berwarna abu tua itu. Nampak di atas sana sinar jingga mulai menyinari bumi. Begitulah pemandangan fajar di pada pagi hari. Kini tangannya beralih pada pintu yang masih tertutup rapat. Namun anehnya, kunci yang biasanya menempel pada gagang pintu itu pun tiba-tiba hilang entah kemana. Sehingga Ustadz muda pun burung untuk membuka pintu tersebut dan beralih mencari kunci kecil itu ke segala sisi ruangan. Akhirnya setelah beberapa menit, ia menemukan kunci tersebut. Ustadz muda tak sengaja menemukan kunci itu terjatuh di bawah sofa ruang tamu. Agak sedikit aneh menurutnya. Mengapa kunci yang sehari-harinya menempel dan mengantung pada gagang pintu mendadak jatuh dan ditemukan di bawah sofa? Sedangkan jarak sofa dan pintu tersebut lumayan berjauhan. Terlepas dari semua itu, Ustadz muda pun langsung buka pintu yang masih dalam keadaan terkunci. Daun pintu sengaja dilebarkan agar cahaya matahari bisa masuk dan menembus area sekitaran rumahnya. Ia lalu keluar menuju halaman untuk menghirup udara segar di pagi hari. Namun tak berselang lama, entah mengapa pikirannya teringat kembali akan kata-kata sosok yang turut melaksanakan sholat bersamanya tadi. Saat mengingat kejadian tadi, ia pun menjadi takut jika sewaktu-waktu terjadi hal buruk yang menimpa ibunya. Kini hanya beliaulah orang tua satu-satunya yang ia punya setelah peninggalan bapaknya. Ibunya adalah amanah yang harus ia jaga dan ia lindungi. Jika sampai terjadi suatu hal yang tak diinginkan, maka ia pun tak mungkin takkan pernah bisa untuk memaafkan dirinya sendiri. Antara bingung bercampur gelisah. Belum juga sumpah pocong yang diambil ibunya. Mungkin dampaknya memanglah belum terlihat. Namun ia juga tahu benar bahwa sang ibu memang sengaja memfitnah Darmoko atas tindakan keji yang tak pernah ia lakukan sama sekali. Kini Ustadz muda hanya bisa duduk terdiam diri di teras rumah. Peristiwa di desa itu sudah tak bisa dibiarkan lagi. Satu persatu korban kini tewas berjatuhan secara bergilir, dan kematiannya juga sangat tragis. Ia hanya bisa berharap kepada Yang Kuasa agar teror ini segera berlalu. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.